Jamaah di rumah pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, makanya sekarang langsung masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nama saya ya? Iya, langsung nama Ustadz Maulana Iya. di sini. Boleh, Gimana nasib seseorang yang pernah melakukan dosa namun dengan membaca surat Al-Mulk saat bertaubat dan menyebut nama Allah, apakah almarhum benar-benar bisa terhindar dari siksa kubur dan neraka? Silakan Ustaz. Man akhiru kalam la ilaha illallah dahlal jannah. Siapa yang akhir hidupnya membaca la ilaha illallah maka masuk surga. Ini penyebutan Allah. Ini luar biasa. Ketika orang bisa menyebut Allah ketika dia mengembuskan napas terakhir, maka tergolong, Masya Allah, diampuni dosa-dosanya. Allah. Ingat, innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amal itu tergantung dari terakhirnya. Maka dikategorikan dia bertobat sebelum wafat. Dia usnul khatimah. Maka jawabannya dia diampuni dosanya. Bukankah orang bertobat itu bagaikan orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali karena diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Baiklah, ini ada pertanyaan kedua dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Habib. Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran di HP dan dilakukan dimanapun, bahkan tidak berwudu terlebih dahulu? Itu gimana, Bib? Silahkan, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ingat, apabila seorang dia memiliki handphone, ada aplikasi Qur'annya di dalamnya, ya kan? Siapa orang yang baca Quran tanpa wudu, dia berdosa. Haram. Al-haramul ladzi bila wudu'in. Yang diharamkan apabila dia tidak ada wudu. Dia menyentuh Al-Quran, dia bawa Al-Quran, dia haram. Jadi kalau tidak punya wudu jangan buka aplikasi Quran. Dia tidak punya wudu, jangan buka aplikasi Al-Quran. Tapi aplikasi Al-Qurannya ada tulisan Indonesianya aman. Kalau misalkan ada tulisan Indonesianya, tetap kalau di dalam kitab dijelaskan, dia tidak boleh. Karena Al-Quran ya Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Ketika seorang menghargai Al-Quran, dia akan dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia menghinakan Al-Quran, Allah akan menghinakannya. Oleh karena itu, siapa orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ingat Al-Quran adalah Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran tetap Al-Quran. Jangan sampai kalian membuka Al-Quran tanpa wudu. Karena di hadis dijelaskan. Dan dijelaskan oleh para sahabat. Dan dijelaskan oleh orang-orang soleh. Atau ulama-ulama. Mereka menjelaskan jangan sampai kita nih dengan bangganya membawa Al-Quran. Ditenteng. Ada lagi orang bawa Quran gini nih. Semua naudzubillah. Banyak saya lihat orang bawa Quran gini. Al-Quran ini kalamullah. Iya. Jadi dipegang. Dihormatin. Bawanya aja banyak yang salah. Karena apa? Karena tidak mengerti dan memahami bahwasanya bagaimana cara bawa Al-Quran yang benar. Baiklah jemaah di rumah, sekarang mari kita mendengarkan muhasabah dan doa oleh Ustadz Syam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedikit melihat daripada arti daripada surah Al-Mulk, ada di ayat 9 dan 10 di mana dikatakan bagi penduduk neraka, alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka ditanya nanti di hari kiamat, memang enggak pernah ya dengar tausiah? Emang enggak pernah dengar ceramah apa? Emang enggak ada yang ngingetin gitu kalau surah Al-Mulk itu luar biasa? Emang enggak ada yang ngajarin ngaji gitu? Emang enggak ada yang nasehatin buat sholat, buat puasa gitu? Enggak ada. Mereka berkata, qalu bala, ada sih sebenarnya. Qad ja'ana nadhir. Ya udah ada sih petunjuk, ada tausiah, ada Islam itu indah tiap pagi, ada guru yang ngajarin, ada orang tua yang ngingetin. Fakadzdzabna, tapi kami yang enggak mau sholat, kami yang enggak mau ngaji, kami yang mendustakannya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Lalu mereka akan berkata, berteriak di dalam neraka, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sair. Mereka akan berkata dalam neraka, andai saja dulu kami mau mendengarkan, andai saja dulu kami mau memikirkan apa yang dikatakan guru-guru kami, tentu saja kami tidak berada dalam sair ini, dalam neraka ini. Maka subhanallah, mari kita jadikan Al-Quran ini benar-benar kita jadikan pedoman, kita jadikan surah-surah yang Allah turunkan ini sebagai pelindung kita, sebagai teman kita, sebagai sahabat kita, sehingga Al-Quran juga mendampingi kita sampai ke tingkatan yang paling tinggi bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Ya Allah, jadikan laka
kami orang-orang yang senantiasa bersama dengan Al-Quran. Anak cucu kami ya Allah, anak cucu daripada jamaah Islam itu indah, jadikan mereka penghafal Al-Quran yang berakhlak Al-Quran. Allahumma arhamna bil-Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa shifaa wa rahmah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan pertemukan kami dengan bulannya Al-Quran, bulan suci Ramadan, bisihhati wa afiyati wa rizqi wasi'ah, dengan sehat wal afiat dan rezeki yang engkau tambahkan, engkau luaskan, engkau mudahkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi di Islam itu Indah jam 5 pagi. Saya Teguh Rian, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.